Film diawali dengan kejadian perampokan yang melibatkan geng dari Albania dan polisi. Saat pengejaran, satu polisi tewas tertembak. Sebelum kita masuk ke inti cerita, kita kenalan dulu dengan karakter yang akan menjadi peran utama dalam film ini sebagai pondasi dalam cerita dari keseluruhan film. Pertama, dia adalah Hugh. Kita panggil saja Hugo, seorang teknisi jaringan yang aneh, gak bisa bersosialisasi, pengen ngelucu tapi gak lucu, dan selalu dijauhi oleh orang-orang di kantor. Dan ini Marlon, dia terobsesi menjadi seorang aktor seperti Johnny Depp, memiliki keinginan menjadi pemeran utama dalam film. Sosok kuat superhero dan disukai banyak wanita, padahal dia hanyalah seorang maskot restoran pinggir jalan. Dan terakhir, seorang wanita bernama Kate Valentine, kurang lebih nasibnya sama seperti yang lain. Dia menjadi seorang guru komedi tapi nggak lucu. Cuma dia memiliki murid yang cukup baik, yaitu dua orang wanita ini. Kita sebut saja Tini dan Tana. Kate 10 tahun berkarir dalam komedi tapi nggak pernah mendapatkan kesuksesan. Hidupnya terus dalam kemiskinan. Suatu ketika, Marlon dan Hugo berada di klub komedi tempat Kate mengajar. Mereka di sini berdua tampil. Marlon menjalankan tugasnya bermain peran sangat baik, sedangkan Hugo gugup. Tapi dia senang di sini karena merasa diapresiasi. I really have no clue. You lost my son. Signed up to the rest of the class. Dan ingin mengikuti kelas-kelas komedi Kate selanjutnya. Pada suatu malam ketika live show komedi diadakan, Kate dihampiri Graham, seorang detektif. Kedatangannya bukan tanpa maksud. Graham butuh 3 orang yang mahir berimprovisasi. Seperti yang kita ketahui, kalau komedian itu jago improvisasi. Polisi butuh untuk menjalankan tugas penyamaran dengan imbalan 200 pound setiap misi. Malam ini tadinya Kate mau ngajak Tini dan Tana, tapi mereka mendapatkan kontrak dari PH Film dan dinyatakan lulus dalam kelas komedinya Kate. Kate harus memutuskan pilihan malam ini. Jadi terpaksa di sini hanya ada 2 orang, yaitu Marlon dan Hugo. Dengan penuh pertimbangan, bicara ngalor ngidul mereka bertiga, Marlon ingin terlihat gahar dalam penyamaran, sedangkan Hugo ragu karena budak korporat. Namun Kate butuh uang, jadi dia meyakinkan Hugo untuk ikut. Pada akhirnya tawaran ini mereka ambil. Tugasnya sih simpel ya, penyamaran ini membeli rokok palsu di toko dengan kode kalimat sesuatu yang terjangkau, bicara kepada kasir, lalu kembali ke Graham. Saat sudah sampai, Kate hanya perlu menelpon agar Graham bisa mendengar. Marlon di sini membuat penyamaran ini menjadi rumit. Dia ingin berperan menjadi laki-laki jagoan sebagai adik ipar Kate, sedangkan Hugo gugup hanya disuruh oleh Kate bicara 2 kata saja, yaitu kata ya dan kata dan. Saat sampai di toko, Hugo dan Marlo masuk terlebih dahulu. Kate menyusul. Kate langsung aja melakukannya sesuai instruksi. Namun sayang, tiba-tiba improvisasi dari Marlon berlebihan nih. Akhirnya, yang tadinya mereka bertiga tidak saling kenal, kini harus langsung berhadapan dengan kasir. Rokok palsu sebenarnya udah dikeluarin, tapi Hugo malah mengatakan, Yes, and something even more affordable. Hugo membawa kondisi menjadi lebih rumit, ditambah lagi Marlon malah improvisasi lagi, seolah-olah sebagai bandar atau orang yang ingin memperjualbelikan barang lagi. Ia otomatis butuh stok banyak. Akhirnya kasir itu tuh paham dan membawa mereka bertemu dengan bandar. Aksi mereka ini membawa pada lubang yang lebih besar, karena di sini bukan cuma rokok palsu saja yang dijual, tapi ada juga narkoba. Panggilan telepon Kate dengan Graham terputus saat sampai tujuan. Mereka bertemu dengan Fly, tambah runyam semua rencana. Mereka semua melakukan improvisasi, bukan lagi sebagai konsumen melainkan beneran bandar. Hugo yang diam aja dijadikan samsak karena dia dikenalkan sebagai marketing lapangan dalam transaksi narkoba. Kate sebagai ketua, sedangkan Marlo sebagai tukang pukul. Fly nggak menaruh curiga dari semua perkataan mereka karena memang meyakinkan. Keluar seorang perempuan bernama Sosh, wanita yang ada di awal film yang mencuri barang dari geng Albania. Ternyata barang itu adalah narkoba. Fly menunjuk Hugo untuk mencoba narkoba karena barang ini kan mau dibeli biar percaya gitu. Dengan gugup dia terpaksa melakukannya.
Hugo sudah melakukan tugasnya dengan baik. Marlon malah ingin memastikan sisanya tuh beneran narkoba atau tepung. Ya, akhirnya Hugo terpaksa mencobanya lagi. Orang cupu kayak Hugo langsung mencoba hal yang dia sendiri tidak terbayang untuk mencobanya. Tiba-tiba muncul Skander, anggota geng Albania, dengan nada marah menunjuk menggunakan botol pecah kepada Fly yang telah mencuri barang-barang miliknya, yaitu narkoba. Hal lucu dan menarik terjadi. Cat mengaku narkoba itu adalah miliknya yang akan dijual kepada Fly, dan Cat menjual narkoba tersebut kepada Skander. Marlon yang acting lagi sebagai jagoan, dia nggak memiliki rasa takut sama sekali di hadapan Skander meskipun sudah ditodong botol. Sementara Hugo ngomong ngaco karena efek dari narkoba, dan pada akhirnya narkoba itu dibeli oleh Skander lalu mereka pergi. Dengan keahlian mereka ini, Fly tertarik. Dia menawarkan pekerjaan kepada 3 orang konyol ini. Graham marah karena operasi ini berjalan tidak sesuai rencana. Namun akhirnya dia menyadari bahwa aksi Cat dan kawan-kawan sungguh brilian. Jadinya Graham menetapkan mereka untuk masuk lebih dalam mengintai Fly untuk mengetahui transaksi narkoba yang akan dilakukan Fly. Improv comics take down criminal empire. You heard of Donnie Brasco? Mereka kembali ke markasnya Fly, mendapatkan kepercayaan penuh, petantang petenteng apalagi Marlon. Beda sama Hugo, masih sopan ngobrol sama Shosh, Cat dan Marlon menemui Fly. Fly memberikan tugas untuk menagih uang, bukan tujuan utama, tapi kata Graham tugas ini harus dilakukan karena ini tuh bagian dari tes. Lalu kita diperlihatkan seorang pria gendut. Dia adalah target penunggak bernama Sagar. Marlon tanpa aba-aba datang langsung mendobrak pintu. Udah nggak pakai basa-basi lagi. Cat meminta uang Fly jika ingin selamat. Hugo memecahkan botol minuman. Marlon membawa gosokan untuk menakuti Sagar. Marlon sebagai eksekutor berperan sangat baik karena yang terjadi setelahnya. Where do you think you're going? This gym bag. Ini udah benar-benar terlalu jauh peran mereka karena telah menewaskan seseorang. Marlon sempat memotret Sagar sebelum lapor ke Graham. Graham menanggapi, dia bilang terus lanjut dia akan membantu menutupi kasus ini. Olah TKP pada jasad Sagar, salah satu detektif bernama Dave mengenali siapa Sagar sebenarnya. Ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran dikenal sebagai Iceman yang telah lama buron. Dave dihampiri seorang deputi polisi baru bernama Robin. Dia akan menjadi asistennya Dave selama penyelidikan ini. Di dalam rumah Sagar telah ditemukan pisau belati, pisau daging, dan gosokan. Ada laporan dari tetangga saat kejadian melihat 3 orang. Tetangga itu mendeskripsikan penampilan Cat, Hugo, dan Marlon. Misi yang berhasil, Fly memberikan imbalan karena telah menjalankan tugas dengan baik. Mereka baru mengetahui identitas asli dari Sagar membuatnya terkejut. Tujuan utama penyamaran untuk tahu kapan Fly melakukan transaksi besar belum didapatkan karena hari ini adalah ulang tahun Fly, jadi mereka berpesta dulu. Ya namanya pesta udah pasti ketebak endingnya. Mereka semua tidak terkontrol sampai mabuk berat. Untuk merayakan ulang tahun secara private, Cat, Hugo, Marlon, Shosh, dan Fly berada di restoran kecil sambil ngobrol latar belakang masing-masing. Setelah itu ada panggilan dari bos besar. Gak pakai lama mereka pun menuju lokasi markas besar. Metcalf, nama bos besarnya. Dia nggak cuma jual narkoba, tapi juga senjata ilegal dan menjual manusia. Pertemuan ini membahas kelakuannya Fly dan juga ingin tahu lebih dalam tentang Cat, Hugo, dan Marlon. Metcalf mendengar kalau Fly mencuri narkoba dari geng Albanian dan menjualnya kembali kepada mereka. Ya, itu menjadi masalah besar. Semua informasi ini diketahui oleh Metcalf karena geng Albania sudah membuat kesepakatan bisnis. Geng Albania menginginkan Fly mati, tapi Metcalf masih mempertahankan Fly dengan syarat jika ingin hidup cari penyuplai narkoba besar.
Mayat yang diseret itu adalah informan. Ya jadinya mereka bertiga ketakutan, meminta kepada Graham untuk membatalkan kontrak. Tapi Graham menolaknya dan menyuruh untuk terus lanjut. Dan dia sendiri akan mengirim unit pasukan bantuan kepada Kate dan kawan-kawan. Di kantor polisi, Kate, Hugo, dan Marlon sudah menjadi buronan utama kepolisian. Dave mendapatkan foto-foto Fly bersama geng Albania dan juga foto Kate dan kawan-kawan. Dave menetapkan mereka adalah orang-orang yang mengendalikan. Fly dengan terpaksa mengikuti keinginan Metcalf. Dia menyuruh Kate dan kawan-kawan untuk pergi menemui seorang bandar bernama Keyless. Singkat cerita, mereka sampai tujuan. Marlon lagi dan lagi melakukan improvisasi gila. Dia membawa satu granat untuk jaga-jaga. Siapa tahu situasi buruk terjadi. Nego terjadi. Keyless bukan memberikan narkoba atau kokain, melainkan gas tertawa yang disebut Nangs. Marlon bermain peran di sini. Dia mengancam Keyless. Bukannya takut, Keyless malah lebih galak. Senjata terakhir dikeluarkan oleh Marlon saat dia buka pengait granat dan melemparnya. Okay, run. Ya tentu, apalagi kalau bukan lari setelah kegagalan ini. Tapi sayang, setiap kali mereka berlari di sini nih, selalu berakhir ke pintu yang sama karena bangunan di sini sangat sulit untuk diingat dan banyak banget ruangan. Ditambah anak buah Keyless yang terus mengejar. Udah nggak punya pilihan karena terus kembali ke tempat yang sama sebanyak 3 kali, mereka akhirnya terkepung. Tapi keajaiban datang. Where's the cook? Graham datang sendirian. Pasukan unit yang dia janjikan ternyata nggak ada sama sekali. Kate sadar sesuatu. Dari tingkah laku Graham datang-datang marah karena nggak menemukan uang atau narkoba yang dicari. Dan Graham juga menunjukkan sikap gak peduli sama Kate dan kawan-kawan. Ternyata Graham adalah polisi korup yang memanfaatkan Kate, Hugo, dan Marlon menjadi pionnya. Kondisi saat ini mereka bertiga udah terjebak, diincar polisi dan juga diburu mafia. Tapi keajaiban datang lagi. You say how? Kejadian ini membuat Metcalf marah karena ada yang membocorkan kepada polisi. Kecurigaan tertuju kepada Kate, Hugo, dan Marlon. Metcalf mengetes dengan mengambil handphone milik Graham dan menelponnya satu nomor yang ada di HP itu. Kate, Hugo, dan Marlon mengeluarkan HP atas perintah Metcalf. Untung saja Kate sudah mengambil baterai handphonenya, jadi aman. Panggilan itu nggak masuk. Tetap aja kejadian ini tuh membuat Metcalf murka dan akan terus mencari penyusup. Kini mayat Graham harus dipotong-potong sesuai bagian perintah dari Metcalf. Mereka ini masuk dunia kriminal aja nggak sengaja, apalagi melakukan tugas ini. Tapi mereka nggak ada pilihan lagi, harus melakukannya. Marlon yang agak berani memulai aksinya. Dave sudah mengantongi sidik jari Kate, Hugo, dan Marlon dari TKP Keyless. Dan juga Dave mendapatkan informasi kalau Graham tewas. Kini 3 nyawa komedian berada di ujung tanduk. Kembali ke Kate, dia ditelepon oleh temannya diundang untuk mengadakan reuni. Dengan kondisi seperti ini, Kate bilang dia tidak bisa janji. Pemotongan sudah selesai. Unik nih, mereka mengantarkan potongan-potongan ini tuh menggunakan sepeda rental. Keadaan memburuk ketika ternyata mereka sudah diincar oleh Dave. Kejar-kejaran pun terjadi, mereka bertiga berpencar. Kate lolos sendirian, Hugo dikejar oleh Robin, dan Marlon dikejar oleh Dave. Damn, this guy's good. Setelah lolos dari kejaran Dave dan Robin, mereka berkumpul. Kini masalah tambah lagi. Mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan sepeda rental karena sudah pasti dilacak oleh polisi. Kate punya ide untuk bisa mendapatkan mobil. Yap, dia pergi ke rumah temannya. Mereka bagi tugas. Hugo menjaga kantong plastik potongan Graham, sementara Marlon dan Kate masuk. Marlon bertugas mengambil kunci mobil dan Kate sebagai pengalihan. Rencana mereka di sini cukup mudah dan tidak mendapatkan masalah. Marlon mendapatkan kuncinya dan mereka pun langsung pergi. Mereka sampai di lokasi untuk menguburkan potongan tubuh Graham saat mereka sedang mengubur Kate sambil menyusun rencana untuk mengembalikan mobil milik temannya. Tapi yang terjadi setelah itu, Back inside the house without
Akhirnya mereka pulang diantar oleh Sos. Selama perjalanan, Sos memberitahu kalau toko listrik milik Metcalf telah disadap oleh polisi. Kate dan Marlon turun dekat dengan toko listrik itu untuk membuat rencana, sedangkan Hugo dibawa oleh Sos pergi. Kate meminta handphone polisi yang digunakan untuk menyadap toko ini. Dia berpura-pura sebagai utusannya Metcalf, ya penjaganya percaya-percaya aja. Kate masuk ke ruang belakang toko, sementara Marlon menunggu. Hugo dibawa ke apartemen milik Sos untuk melakukan apa ya, apalagi kalau bukan bercocok tanam. Di toko, Marlon sambil menunggu Kate mencari handphone. Dia membuat lagi cerita bohong. Kini Marlon mengaku sebagai mantan tentara nih. Tidak lama dari itu, belum selesai bercerita, muncul iklan pizza yang dibintangi oleh dirinya. Habislah Marlon di hadapan bodyguard Metcalf, sedangkan Kate mendapatkan handphonenya tapi dia juga tertangkap. Lalu kabar itu tersebar sampai pada Sos. Alhasil mereka semua tertangkap. Fly menjamin anak buahnya karena memang dia suka sama mereka. Metcalf menyuruh Fly untuk mengeksekusi mereka. Besoknya waktu eksekusi pun tiba. Sos menggali lubang sementara Fly mempersiapkan pistol. Dengan keadaan hidup dan mati, yang bisa mereka lakukan hanyalah terdiam dan menerima kenyataan hidup. Sos selesai menggali meninggalkan mereka dan yang terjadi adalah I might be a crook, but I'm no villain. Fly tidak membunuh mereka, malah melepaskannya. Alasannya, Fly sendiri udah muak sama Metcalf. Dia sebenarnya ingin melenyapkan Metcalf. Fly juga sudah muak membunuh orang tidak bersalah. Fly memerintahkan semuanya untuk pergi dan jangan lagi bertemu. Kini mereka berada di stasiun dan akan berpisah. Namun rencana tinggal rencana karena mereka digerebek polisi. Dave dan Robin mendapatkan apresiasi tinggi karena telah menangkap penjahat kelas kakap. Tapi kebanggaan itu sirna seketika karena Dave tidak bisa menahan mereka. Dave tidak memiliki bukti keterlibatan langsung mereka dengan mafia. Tapi apa yang telah diperbuat oleh Kate dan kawan-kawan, yaitu pencurian mobil dan pembunuhan, bisa dijadikan alasan untuk ditangkap dan dipenjara. Cuma karena gengsi nih, Dave udah bilang ke atasannya akan menangkap penjahat kelas kakap. Ternyata yang dia tangkap cuma 3 orang badut. Dave memberikan kesempatan terakhir jika ingin mendapatkan kekebalan hukum, yaitu menyuruh Kate, Hugo, dan Marlon kembali menyamar untuk menyadap Metcalf ketika mengatakan transaksi narkoba dengan geng Albania. Tidak ada pilihan lain, Kate menerimanya. Rencana Kate lebih gila, dia melibatkan Fly untuk bekerja sama. Fly menggunakan alat menyadap ketika transaksi besar narkoba dilaksanakan. Karena udah nggak ada pilihan lagi, Fly juga nyawanya sedang ada di ujung tanduk. Karena seperti yang kita tahu, Metcalf akan menemui geng Albania untuk transaksi. Geng yang memiliki dendam kepada Fly. Jadi tugas ini dia ambil. Malam transaksi narkoba tiba, Dave dan Robin mengintai di sebuah van. Ada juga Kate, Hugo, dan Marlon melihat semua target sudah bertemu, namun belum ada pergerakan atau perkataan sedang melakukan transaksi narkoba. Pasukan khusus sudah standby di titik tertentu menunggu aba-aba dari Dave. Ketika Metcalf sudah mendapatkan barang, geng Albania meminta kesepakatan akhir, yaitu membunuh Fly. Metcalf memberikan anak buahnya kepada geng Albania. Kate, Hugo, dan Marlon gak tega nih melihat orang yang pernah menyelamatkan hidupnya akan dibunuh. Karena Dave gak peduli, bukan operasi utamanya. Akhirnya rencana ini berantakan lagi. Mereka bertiga berimprovisasi, mengepung tempat menggunakan pistol mainan. Hugo sudah bukan lagi orang cupu nih di sini. Dia berhasil bermain peran dan menunjukkan keberaniannya di hadapan Metcalf. Hugo menggertak ada sniper di sini yang siap menembak. Padahal mah nggak ada. Penyergapan oleh polisi beneran pun terjadi. Dave langsung mengarahkan pasukannya untuk menyergap. Marlon yang siap pada kondisi buruk, dia mempersiapkan lagi opsi terakhir. Bedanya bukan granat, tapi
Fly berhasil diselamatkan, tapi tiba-tiba Metcalf menembak Fly, dan tanpa sadar Metcalf juga ditembak dari belakang oleh Sos. Untung tembakan Metcalf mengenai rompi anti peluru, jadi Fly selamat. Karena Fly mendapatkan kekebalan hukum tapi Sos tidak, akhirnya mereka berpisah dengan Sos. Happy ending, Kate, Hugo, Marlon bebas tidak ditahan, dan kehidupan mereka setelahnya menjadi lebih sukses. Marlon keterima jadi aktor film, Hugo memiliki bar, sementara Kate memiliki banyak murid di kelas komedinya. Film pun tamat. Oke penonton, bagaimana filmnya? Ini film baru dan cukup banget seru banget malah. Gimana? Tulis di komentar tanggapan kalian, dan kalian juga mau request silahkan komentar aja. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.